Munculnya banyak versi Alkitab. Kerjaan siapa itu? Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya. Munculnya banyak versi Alkitab. Kerjaan siapa itu? Ya. Kita bicara Alkitab Indonesia saja ya. Yang semua sudah tahu, yang punya kewenangan menerbitkan Alkitab adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Sudah ada bahkan sejak zaman Belanda, tapi namanya belum LAI. Kalau LAI itu ya kurang lebih bareng muncul dengan United Bible Society lah, tahun-tahun segitu. Baik, sekarang ada banyak versi Alkitab ya. Ya, sudah sering sih ada seorang mukalaf yang jadi kolektor Alkitab. Ya. Ada berapa, Pak? Ada 2 koper. Ya. Tahun sekian nih, LAI tahun sekian, zaman Belanda, LAI tahun 1921, LAI tahun 18, LAI ND. Semua ada capnya LAI, ada logo LAI. Bapak Ibu Saudara, ini dia yang mungkin orang jarang ketahui. Lembaga Alkitab Indonesia LAI itu menerima orderan dari keyakinan-keyakinan lain yang masih dalam ngaku-ngaku sebagai kelompok Kristen. Contoh, LAI itu kan mestinya menerbitkan Alkitab Kristen. Ya dong, Alkitab, karena Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen. Ya. Tapi LAI juga menerima orderan orang Katolik. Ya. LAI juga menerima orderan Alkitab orang Advent. LAI juga menerima orderan Alkitab orang Pentakosta atau Pantekosta. LAI juga menerima orderan Alkitab, misalnya lain lagi terakhir kemarin sekitar bulan Maret April, LAI menerima orderan penerbitan Alkitab orang Protestan, sehingga muncul Alkitab Protestan, Alkitab Advent, Alkitab Pantekosta, Alkitab Katolik, dan lain-lain. Mungkin Mormon juga ada. Ya, jadi memang ada banyak, semuanya ada capnya, ada logonya LAI. Itu sebab pertama ya. Pertama penyebabnya adalah memang LAI menerima orderan. Ya, sesuai dengan pesanan. Tolong bikinin Alkitab ya, judulnya Alkitab Katolik gitu ya. Alkitab Protestan kemarin paling terbaru ya. Oke. Di samping itu Alkitab juga menerbitkan Alkitab Kristen, tentu saja LAI ya, menerbitkan Alkitab Kristen standar ya. Oke. Lalu itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah sejarahnya Alkitab. Bagaimana Alkitab ditulis ya. Saya akan mulai dari Perjanjian Baru saja. Perjanjian Lama itu sudah clear zaman Tuhan Yesus. Yesus membaca Alkitab, Lukas 4 ayat 16 dan ayat 17. Yang dibaca 18 yang dibaca adalah kitab Yesaya. Perjanjian Lama sudah clear zaman Yesus. Lalu Perjanjian Baru selesai ditulis sekaligus dirubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Septua itu 7, Ginta itu 10. Jadi pada tahun 70 Alkitab Perjanjian Baru dirubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani, disebut Septuaginta. Oke. Septuaginta ini rencananya akan disebar, diterjemahkan ke seluruh dunia. Rencananya dengan bahasa lingua franca, bahasa internasional waktu itu bahasa Yunani. Sayang disayang ya, belum sempat diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa dunia. Sudah keburu dengan namanya kegiatan-kegiatan penyesatan yang disponsori oleh
oleh bapak gereja namanya Tertullianus. Ya, Tertullianus ini ya membuat doktrin yang namanya Tritunggal. Mestinya Septuaginta mau diterjemahkan, disebar berbagai bahasa dunia waktu itu ya. Terus gara-gara ada kegiatan-kegiatan dari kelompok Tertullianus, pencetus Tritunggal itulah, maka tadinya Septuaginta mau diterjemahkan, dirubah menjadi diumpetin atau disembunyikan di dalam gua-gua. Ya, di dalam gua-gua, lalu puncaknya mereka mengadakan yang disebut konsili. Ya, saya sering menyebut Konsili Mahabejat 325. Di situ semua dirubah. Allah itu Tritunggal. Allah itu tidak punya nama. Yesus Kristus itu tidak pernah jadi Allah. Nggak pernah ya. Yang jadi Allah itu selalu Bapa. Lalu doktrin itu muncul dari doktrin Bapak Gereja. Mestinya pengajaran itu dari para rasul, Nabi Kristus Yesus batu penjuru. Efesus 2 ayat 20 dirubah. Pengajaran itu berdasar bapak-bapak gereja. Ya, padahal bapak gereja itu nabi juga bukan, rasul juga bukan, dan bersumber pada Tertullianus dan generasi berikutnya bapak gereja ya. Maka jadilah di situ Tritunggal dimulai dengan 325 Masehi. Ya, sementara Alkitab Septuaginta yang asli diumpetin di gua-gua. Lalu mereka memunculkan Septuaginta palsu. Mereka selalu mengatakan Septuaginta itu terbit muncul tahun 350. Itu versi palsu. Kalau 350 namanya bukan Septuaginta, tapi mestinya Trisenti Quinquaginta. Trisenti itu 300, Quinqua itu 5, Ginta itu 10. Ayo para PDT, para pendusta, tak kasih tahu. Kalau Septuaginta itu munculnya tahun 350 Masehi, artinya mengikuti kalian punya konsili Mahabejat Nisea itu, maka namanya harus Trisenti Quinquaginta. Ya, lalu mereka memunculkan Septuaginta palsu, mestinya namanya Trisenti Quinquaginta. Itu diterjemahkan, mereka berusaha menerjemahkan ke seluruh dunia, berusaha. Terjemahannya beda-beda. Allahnya ada 3 ya, disebut Tritunggal, disebut Trinity, disebut lagi Unitarian, atau disebut lagi Oneness, atau disebut lagi dengan Sabellian. Ada banyak sekali sinode-sinode, aliran-aliran yang ujungnya tidak alkitabiah. Jadi Alkitab ada banyak sekali versi. Karena Septuaginta yang asli sedang diumpetin, sedang disembunyikan di gua-gua sekitar Laut Mati. Berlangsung selama 1600 tahun. Ya, Tritunggal menguasai Alkitab dunia. Sejak tahun Konsili Mahabejat 325 sampai tahun 1956 ditemukan secara komplit naskah-naskah yang gulungan kitab yang disembunyikan di Laut Mati. Nanti disebut The Dead Sea Scroll. Oke? Jadi memang muncul banyak Alkitab. Di samping diterjemahkan seenak mereka sendiri, ya namanya tidak ada standar. Tidak ada standarisasi, ya toh. Ya Allahnya ada 3, ya loh. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Nggak ada itu Allah itu satu. Tuh Yesus itu nggak pernah jadi Allah. Ya. Oke. Lalu masa kekelaman Alkitab dikuasai oleh Tritunggal itu selesai sekitar tahun 1956. Itu The Dead Sea Scroll yang di Laut Mati itu, di gua-gua itu ditemukan, lalu dikumpulkan, disetor semua ke sebuah foundation, yayasan namanya United Bible Society. Ya, sekitar tahun 47 sampai 56. Nah, itu LAI berdiri di situ, Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Lalu muncullah Alkitab bahasa Inggris berdasar Septuaginta, karena
bahasa Inggris menjadi bahasa internasional waktu itu setelah selesai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama selesai, lanjut Perang Dunia Kedua selesai 1945. Lalu semua naskah itu ketemu yang di Laut Mati itu 1947 sampai 1956 ketemu deh hampir 1000, yaitu 986 gulungan kitab. Semua disetor ke United Bible Society. Lalu ditambah lagi dari perjanjian lama berbahasa Ibrani, ya. Perjanjian baru berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Ini Septuaginta asli nih. Sementara di luar beredar Septuaginta palsu, gitu. Lalu 1963 muncul Alkitab bahasa Inggris, terbitan United Bible Society. Inilah yang diterjemahkan oleh ke dalam 240 bahasa negara-negara dunia sebagai Alkitab standar dunia. Dari kutub utara misalnya Islandia, negara Iceland, sampai kutub selatan Alaska, Alkitab di jagat raya ini bahasanya beda-beda, kontennya, isinya sama. Apa isinya? Yesus Kristus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sama kontennya dengan konten zaman para rasul. Semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Semua rasul tidak ada yang Tritunggal. Nggak ada. Penyelewengan maha bejat dari Tritunggal tahun 325 sampai 1956. Di situ para rasul membuat pengakuan rasuli katanya. Rasul percaya Tritunggal. Tidak pernah ada rasul yang Tritunggal. Semua rasul itu Kristen di dalam Roma 16 ayat 7. Nggak ada rasul Katolik, nggak ada. Bagaimana Anda bisa membuat pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli yang Tritunggal, nggak ada itu, ya, tidak ada. Rasul Katolik itu nggak ada, ya. Lalu kembalilah Alkitab sebagai standar, ya, standarnya standar seperti zaman para rasul. Tahun berapa Pak? 1963 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kami memakai yang versi ada huruf merah, ada huruf hitam, ya. Bahasa Indonesia, Alkitab LAI Bahasa Indonesia, terbitannya bisa 70, 71, 19 ya, 1970, 1971, 1972. Ada huruf merah, ada huruf hitam. Lalu untuk referensinya terbitan dari United Bible Society, yaitu King James Version ada huruf hitam, huruf merah juga. Lalu British Basic English dan New English Translation. Nah, di seluruh jagat raya sama. Oh, jadi versi Alkitab ada banyak versi itu era zaman kegelapan, betul. 325 Masehi sampai 1956 ketika dunia dikuasai oleh Tritunggal. Pak, kenapa Tritunggal sekarang masih ada? Ya, tinggal nunggu kepunahannya saja. Ya, tidak mungkin Tritunggal akan bertahan. Mereka akan membentuk yang namanya Babel besar, ya. Tapi dia ya akan terpisah dari kekristenan. Sekarang ini kan para Tritunggal sedang membentuk Babel besar 666, kambing terkutuk, umat pembuat kejahatan, nabi palsu, mesias palsu, guru-guru palsu, antikris bersama dengan Kedar Arab yang kemuliaannya habis. Itu akan jadi musuhnya anak domba di dalam perang Harmagedon nanti. Ya, itu yang dilakukan mereka sekarang. 85% gereja adalah Tritunggal. Ya, mereka sedang membentuk komunitas, tujuannya nanti jadi musuhnya anak domba dalam perang Harmagedon. Ya, makanya mereka mempertahankan yang Alkitab yang segitu banyak itu. Bayangin Pak, Alkitab versi Advent beda dengan Alkitab versi pantai-pantaian, beda dengan Alkitab versi Mormon, beda Alkitab versi Katolik, beda Alkitab versi Protestan. Yang 66 kitabnya diakui, tapi ada tambahannya. Allahnya tidak boleh esa, harus Tritunggal. Ya, diselipkan disitulah Deuterokanonika, ya. Ortodok itu 85 kitabnya.
Katolik Roma berapa? 75. Kristen yang asli berapa? 66. Advent berapa? 66 diakui, diselipin lagi dengan doktrin Advent. Seperti itu. Dan itu mereka meminta kepada LAI, tolong dibikin cap resmi kita. Tapi sekarang Anda tahu ya, Alkitab yang beredar di seluruh dunia yang kontennya sama adalah Alkitab Kristen. Ya. Yang ya kalau Anda download download Alkitab, backgroundnya hijau. Nanti di situ ada huruf merah, ada huruf hitam. Ya. Berkali-kali kami berdebat dengan kelompok manapun, kelompok Tritunggal maupun kelompok Mukalaf. Modal kami cuma HP, Pak. Sementara mereka membawa 2 koper Alkitab, lalu membawa laptop, di situ segala macam dibuktikan buku-buku. Kami cuma bawa HP. Saya bilang begini, itu Alkitabmu yang bermacam-macam itu, ya, yang 2 koper itu, sama kalian punya buku-buku teologi 1 lemari itu. Di situ Yesus Kristus tidak pernah sebagai Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Sorry ya, Alkitabku nih yang ada di HP ini, di sini Yesus Kristus Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Jadi kitab kalian itu tidak standar, ya buang saja ke laut. Ya begitu simpel, Bapak Saudara. Ya, Mukalaf yang mengumpulin kolektor kitab 2 koper, kalau ketemu sama saya obongan aja tuh, buang sana. Di situ nggak pernah ada Yesus Tuhan, Allah, Alfa, Omega kok. Sedangkan Alkitab yang asli Septuaginta, yaitu dari zaman para rasul, itu Yesus Kristus Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat itu. Ya. Jadi pakailah Alkitab yang standar, betul. Ya. Pak ATD, Septuaginta yang asli yang pakai bahasa Yunani kemana, Pak? Diangkat ke surga gitu kok. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Makanya tabut perjanjian itu ukurannya 125 panjang, lebarnya 75, tingginya 75. Hampir sama dengan meja sekretaris, lebih meja setengah biro. Ya. Gede. Kenapa isinya dulu itu cuman kedua loh batu, kemudian segumer mana dan tongkat Harun yang berbuah. Karena memang disiapkan untuk menyimpan Alkitab Septuaginta asli. Masukin ke situ semua, perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Sementara yang beredar di seluruh dunia, Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam masing-masing. Itu very clear ya. Jadi kerjaannya siapa, Pak? Alkitab menjadi kerjaannya Tritunggal. Itu dia. Jadi 1 menit kalau saya jawabnya. Bagaimana munculnya berbagai macam versi Alkitab? Kerjaan siapa? Kerjaannya Tritunggal. Maha sesat, maha bejat. Ya, kalau yang Kristen ya Alkitabnya 1 doang. Kontennya sama di seluruh dunia, bahasanya bisa beda-beda. That it, padat, singkat dan clear meskipun 19 menit. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.